Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Sutiarini SPD MPD dan Ibu Rina Asihan Dayadi MPDI selaku penguji ujian komprehensif pada hari ini. Perkenalkan, saya Halid Yasin, mahasiswa PTG dalam jabatan batch 2, kelas A2 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mohon izin untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah dibuat dan insya Allah akan diterapkan pada masa PTL nanti. Informasi umum terkait modul itu satuan kerjanya adalah di MTSN 5 Hulu Sungai Tengah tahun pelajaran 2023-2024. Jenjang sekolah itu MTS, mata pelajaran Al-Quran Hadis, fase D, kelas 7. Dengan topik materi itu hukum bacaan mat OBI. Alokasi waktunya 2 JP, 1 kali pertemuan. Untuk kompetensi awal itu adalah peserta didik dapat membaca huruf Arab. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yang dicapai adalah musyawarah, qudwah, keteladanan, dan tasamuh atau toleransi. Sarana prasarana sumber belajar itu yang pertama adalah buku dari Mahrus As'ad dan Imam Tahari dengan judul Semangat Mendalami Al-Quran dan Hadis dan lainnya. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan gambar yang sesuai nanti dengan topik, insya Allah. PowerPoint, Google Form, media interaktif Word, video pembelajaran berupa dari YouTube, media YouTube, kemudian LKPD, WhatsApp, dan jaringan internet. Adapun alat dan bahan pelajaran itu papan tulis, spidol, laptop, LCD, layar, dan lain sebagainya, dengan target peserta didik kelas 7 reguler 20 siswa. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL, Problem Based Learning, itu pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan TPX dengan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan presentasi. Adapun capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis hukum bacaan metodi agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran di sini adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami hukum bacaan metodi di dalam ilmu tajwid agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian, melalui mode pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat memahami hukum bacaan mat tabi'i dalam ilmu tajwid agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk KKTP-nya yaitu hasil tes tertulis menunjukkan siswa dapat memahami hukum bacaan mat tabi'i dalam ilmu tajwid agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian dalam rancangan kegiatannya itu terdiri dari 3 komponen pada siklus 1, yaitu komponen pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, dan yang kedua itu adalah kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit, dan yang terakhir itu adalah kegiatan penutup selama 10 menit. Adapun asesmen yang dilakukan nanti jenis penilaiannya ada beberapa. Yang pertama itu asesmen pretest, asesmen diagnostik awal kognitif yang dijadikan sebagai pretest nanti melalui link tadi. Kemudian penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Cukup. Ya, Bu. Ya. Pak Haliki, Ya, Bu. Anda telah menyusun modul ajar ini sekaligus juga untuk PPL dan untuk PTK. Bagaimana rencana Anda untuk PTK? Untuk rencana saya terkait PTK ini saya sebenarnya sudah membuat 2 modul untuk dua siklus terkait hukum bacaan metodi. Jadi di pertama itu dengan tujuan pembelajaran, saya mau memilih satu tujuan pembelajaran fokus untuk memahami hukum bacaan metodi Ibu. Untuk per siklus soalnya ada berapa jumlahnya? Untuk soal pretest posttest. Untuk siklus pertama itu saya menyiapkan pretestnya 5 soal esai Bu, dan yang posttest 5 soal pilihan ganda. Kemudian yang untuk siklus kedua saya sudah menyiapkan 5 soal pretest dan 10 soal posttest. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul T5 PTLA. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Topik yaitu menumbuhkan kreativitas dan karakter peduli lingkungan sejak dini.
Tujuan proyek ini adalah menumbuh kembangkan kreativitas dan karakter peduli terhadap lingkungan sekitar dan membuka wawasan tentang isu pelestarian bumi. Kemudian peserta didik, tujuannya adalah peserta didik dapat menciptakan produk yang menjadi solusi terhadap permasalahan lingkungan dalam lingkup terdekat. Kemudian pemahaman bermakna, memahami konsep daur ulang sampah plastik tanpa membakarnya dapat mengurangi polusi udara dan polusi sampah plastik. Dan yang kedua, menerapkan gaya hidup berkelanjutan dengan mengurangi permasalahan sampah plastik melalui pembuatan produk eco-brick secara kreatif dan inovatif. Adapun dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila, gaya hidup berkelanjutan fase D, ini ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak pada alam. Kemudian dimensi kreatif, elemennya menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Kemudian dimensi gotong royong, itu elemennya adalah kolaborasi, subelemen kerjasama dan koordinasi sosial. Kemudian untuk nilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya adalah berkeadaban, sub nilai profil itu soleh sosial. Kemudian yang kedua adalah dinamis dan inovatif. Sub nilai profil pelajar rahmatan lil alamin adalah berbudaya dan peduli lingkungan. Yang nanti pada alurnya itu ada tahapan-tahapan yang dilalui mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksi dan refleksi evaluasi. Seperti itu, Bu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait modul P5 UTRA. Oke. Jadi saya memberi catatannya bahwa Anda sudah menentukan tema, sudah menentukan elemen. Nah, ini karena akan dilaksanakan untuk PTK, PPL, dan sebagainya, maka akan perlu sekali menetapkan waktu di selama PPL 2 bulan itu, dan itu juga diimplementasikan bersama. Begitu ya, Pak Hiki. Selanjutnya kepada Ibu Rina, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jelas ya Pak Liki ya? Insya Allah, Bu. Baik. Pada tahap ini, ujian baca tulis Al-Quran yang pertama adalah membaca potongan ayat diawali dari nomor 1. Silakan Pak Liki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واقتصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Oke, cukup. Coba Anda ulang yang ini. واغضب واغضب Oke. واغضب. Oke, silakan dilanjutkan ke nomor 2. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Cukup. Wal yaqulu. Ini bacaan apa, Pak? Itu aku bacaan At-Tabi'i. Oke. Waulan. Wow, bacaan apa? Kaidahin, Bu. Mat? Kaidahin, Bu. Oke. Tadi yang terakhir bacaan Mat? Yang enggak, mat aiwat, Bu. Iya. Mat aiwat. Oke. Baik, silakan dilanjutkan nomor 3. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Cukup. Anfusakum. Ada bacaan apa, Pak? Antara ku dan ang. Itu mat jaiz munfasil, Bu. Oke. Apa bedanya mat jaiz dengan mat wajib? Mat wajib itu jika terdapat mat tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mat jaiz itu dalam kata yang berbeda. Sekarang silakan dilanjutkan ke nomor 7. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Bacaan qalqalah ada berapa macam, Mas? Ada 2, Bu. Qalqalah sughra dan saja? qalqalah kubra. Apakah ada dalam 2 ayat itu? Ada, Bu. Laqad itu qalqalah sughra, ahad itu qalqalah kubra. Baik. Silahkan dibaca ayat terakhir surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khaira. Oke, cukup. Sudah disiapkan selembar kertas. Silakan ditulis apa yang saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Saya hanya mengulang 2 kali saja. Rahmanirrahim. Wa huwallahu. Ya, Bu. Fis samawati wa fil ardi. Ya, Bu. Ya'lamu Yang lamu sirrakum wa jahrakum
Ya, Bu. wa ya'lamu ma Hmm. taksibun. Saya ulang secara keseluruhan ayat. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sudah? Sudah, Bu. Nanti selesai ujian ini 1 menit, setelahnya dikirim ke saya via Jabri. Begitu Pak Haliki? Ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Haliki. Matur suwun, Ibu Rini, monggo. Oke, silahkan ditutup sesinya, Pak. Baiklah. Saya awali dengan ucapan terima kasih kembali kepada kedua penguji yang telah memberikan masukan yang membangun untuk saya perbaiki nanti. Saya sangat banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan potensi diri agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat banyak kekurangan. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.